Alfred Nobel, penemu dinamit dan perintis hadiah Nobel. Pemberian hadiah Nobel merupakan salah satu ajang penghargaan paling bergengsi di dunia. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan perjuangan luar biasa dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. Hadiah Nobel diberikan bagi mereka yang misalnya telah menemukan alat baru yang berguna bagi orang banyak, atau mereka yang telah memberikan sumbangsi besar untuk kepentingan masyarakat. Asal tahu saja, tercetusnya pemberian hadiah Nobel ini justru bermula dari kekecewaan yang dialami oleh sang penggagasnya, yakni Alfred Nobel. Alfred yang juga diakui sebagai penemu dinamit sangat terkaget-kaget, geram sekaligus kecewa karena hasil penemuannya itu disalahgunakan atau dipakai untuk tujuan-tujuan yang merusak, sehingga merugikan orang banyak. Oleh karena itu, Alfred kemudian menggagas ajang hadiah Nobel melalui wasiatnya, agar penemuan-penemuan yang semestinya berguna bagi masyarakat akan tetap berjalan pada jalurnya. Selain sebagai wujud apresiasi terhadap para penemu atau orang-orang yang telah melakukan perjuangan luar biasa dan kontribusi besar untuk kepentingan masyarakat. Nama lengkapnya adalah Alfred Bernhard Nobel. Lahir di Stockholm, Swedia pada 21 Oktober tahun 1833. Keberhasilan Alfred dalam menemukan dinamit tidak lepas dari pekerjaan sang ayah, yaitu Immanuel Nobel, yang berstatus sebagai seorang insinyur sekaligus penemu. Ayah Alfred sering memimpin proyek pembangunan jembatan dan gedung. Salah satu bagian dari pekerjaan sang ayah adalah meruntuhkan gedung lama sebelum dibangun gedung baru. Oleh karena itu, ayah Alfred kerap mengadakan percobaan dengan berbagai macam cara untuk meledakkan batu. Sejak masih bayi, Alfred sudah terpisah dari sang ayah yang harus melalang buana, karena pekerjaannya di Stockholm tidak berlanjut lagi. Sang ayah mengadu nasib hingga ke Finlandia, kemudian ke Rusia. Di St. Petersburg, Rusia, ayah Alfred membuka usaha bengkel mesin yang menyediakan peralatan untuk militer Rusia. Pada tahun 1842, ketika usia Alfred menginjak 9 tahun, sang ayah memboyong keluarganya. Keberhasilan di negeri tirai besi membuat kehidupan keluarga Nobel kembali membaik. Alfred pun memperoleh pendidikan yang bermutu. Sang ayah mendatangkan guru privat untuk mengajar ilmu alam, bahasa, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada usia 17 tahun, Alfred sudah piawai berbicara dan menulis dalam bahasa Swedia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Meskipun Alfred lebih tertarik mendalami sastra, namun sang ayah ingin ia mengikuti jejaknya sebagai penemu. Oleh karena itu, Alfred kemudian dikirim ke Prancis untuk belajar ilmu kimia. Di Paris, Alfred bertemu dengan Ascanio Sobrero, ilmuwan asal Italia yang sedang melakukan riset mengenai bahan peledak dengan menggunakan nitrogliserin. Alfred pun ikut tertarik dan sekembalinya ke Rusia, Alfred dan ayahnya bekerja sama mengembangkan nitrogliserin sebagai bahan peledak. Riset itu berlanjut ketika keluarga Nobel memutuskan pulang kampung ke Swedia pada tahun 1863.
Namun, percobaan bahan peledak yang dilakukan Albert justru memakan korban, termasuk adik kandungnya, Emil Oscar Nobel, yang tewas terkena ledakan. Akibatnya, pemerintah Swedia melarang percobaan ini di dalam batas kota Stockholm. Albert tak menyerah. Ia tetap meneruskan risetnya di atas kapal di Danau Malaren. Akhirnya, upaya Albert menemui hasil pada tahun 1866. Ia memperoleh hak paten atas dinamit ciptaannya pada tahun 1867. Selain itu, Albert juga berhasil menciptakan detonator atau sumbat peledak yang bisa dinyalakan dengan menyulut sumbu. Dinamit temuan Albert sesungguhnya berguna untuk kepentingan umum. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi, seperti pemboran saluran, peledakan batu, pembangunan jembatan serta gedung, dan sebagainya. Namun, ia kecewa karena dinamit justru disalahgunakan untuk kegiatan yang merugikan. Oleh karena itu, ia menulis surat wasiat. Kelak apabila ia meninggal dunia, harta kekayaannya bisa digunakan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah berjuang demi kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi orang. Albert memberikan hadiah untuk lembaga ataupun perseorangan yang dinilai telah memajukan perdamaian. Albert Nobel menyumbangkan seluruh hartanya karena tidak pernah memiliki istri dan anak hingga wafat pada 10 Desember tahun 1896 di San Remo, Italia. Pada tahun 1901, 5 tahun setelah kematian Albert, penghargaan hadiah Nobel untuk pertama kalinya digelar. Ajang yang kemudian menjadi acara penganugerahan paling bergengsi di dunia ini, memberikan penghargaan dalam bidang fisika, kimia, sastra, fisiologi, obat-obatan, termasuk hadiah Nobel perdamaian.